Tapi ketika kita tidak yakin kita melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat kita. Itu namanya ihsan dalam bahasa agama Islam ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak yakin engkau melihat Allah, tapi yakinlah Allah yang melihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Palevi di Tanya Ustadz Podcast. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Ustadz ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini dari Yusuf Heli. Oke. Saya mempunyai anak berumur 7 tahun. Anak saya pernah bertanya kepada saya sebagai orang tua, kenapa Allah tidak kelihatan? Oke. Bagaimana Ustadz cara merespon pertanyaan anak saya itu? Karena saya takut anak saya malah terus bertanya dan malah mendapatkan sumber yang tidak jelas seperti itu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz? Ini sesuai dengan lagu ada anak bertanya pada bapaknya kayaknya ya. Betul Ustadz betul. Jadi bapak ya, oke. Tadi intinya gimana? Dia si anaknya. Anaknya ini bertanya kenapa Allah ini tidak kelihatan Ustadz? Seperti itu. Allah itu adalah zat yang kita harus yakin kalau kita ini melihat Allah. Tapi ketika kita tidak yakin kita melihat Allah, yakinlah Allah yang melihat kita. Itu namanya ihsan dalam bahasa agama Islam ya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak yakin engkau melihat Allah, tapi yakinlah Allah yang melihat kita. Nah, merasa diawasi oleh Allah itu cara pandang hidup yang terbaik banget buat besti-besti. Wih, buat besti, jaksel banget. Iya, jaksel banget. Pokoknya buat semua teman-teman, hidup yang paling nikmat itu ketika merasa diawasi oleh Allah. Allah itu ketika ditanya sama anak kecil, Allah itu ada di mana? Jangan kita berpikir tentang zat Allah. Karena nggak akan sampai gitu loh. Betul, Ustaz. Ilmu yang Allah kasih, sehat yang Allah kasih, pikiran yang Allah kasih, rezeki yang Allah kasih, itu nggak seberapa banget, nggak seujung kuku dibanding semua kekuasaan, kebesaran dan kebenaran Allah. Betul, Ustaz. Lalu bagaimana cara kita sadar diri bahwa Allah itu ada? Ya lihat aja tanda-tanda kebesaran Allah. Contoh, dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu yang memelihara manusia. Allah ada dengan memelihara kita. Caranya bagaimana? Buktinya Allah ciptakan air mata kita asin. Pernah nyobain gak ente? Pernah. Sering ya? Pas lagi galau Ustaz. Kayaknya sering galau nih. Jangan-jangan sebelah minum. Waduh, galau banget. Kita cobain, netes. Kan asin tuh. Iya betul. Hebat tuh Allah nyiptain asin, karena dengan air mata yang asin itulah kotoran yang kita naik motor kena debu karena nggak pakai helm sama kacamata tersaring seperti itu. Tersaring pas tidur, tangan Allah yang bekerja. Lewat apa? Lewat air mata yang asin tadi. Oh, Masya Allah. Keluarlah itu sampai kita bangun, wah susah dibuka, gitu kan, numpuk semua di ujung gitu. Sampai kerja masih ada Ustaz. Nah itu tanda-tanda keberadaan Allah. Maka Allah berfirman dalam salah satu ayatnya, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam juga siang, la ayatil liulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Masalahnya kita mau berpikir nggak? Ya betul Ustaz. Kalau ternyata apa yang ada di sekitar kita banyak banget tanda-tanda kebesaran Allah. Betul. Itu yang baru di dalam ya. Air mata yang asin. Kadang saya mikir kenapa air liur kok dibikin tawar, kenapa nggak asin juga. Waduh, bisa repot juga ya, masa teh manis jadi asin kan gitu ya. Jadi salted ya. Nah itu dia, kenapa dibikin tawar? Ternyata supaya kalau garam masuk ya berasa asinnya, supaya gula masuk berasa manisnya. Betul Ustaz. Cabai masuk berasa pedesnya kan gitu. Iya betul Ustaz. Aduh subhanallah, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Bahkan kalau air mata asin, air liur tawar,
air telinga udah nyobain lu nanti ya? Belum Ustaz. Belum. Kayaknya asam-asam sepet gitu Ustaz. Pahit-pahit dikit sih. Ustaz pernah nyobain? Ya dikit. Kenapa Allah ciptain pahit? Ya. Karena subhanallah ente tidur di dalam masjid di atas karpet mau 24 jam kayak 2 hari berturut-turut, dijamin Allah yang kasih garansi nggak ada tuh binatang kecil masuk. Kenapa? Ring pertamanya itu adalah bulu-bulu halus. Ya, betul Ustaz. Kedua ada semacam membran atau lapisan yang kalau ente berenang terus masukkan air ente gedik-gedik, tahu gedik-gedik ya? Di duk-duk gitu. Nah, duk-duk kan keluar anget tuh. Iya, betul Ustaz. Nah, itulah yang menyebabkan ada satu membran lapisan di mana airnya terasa pahit. Dia yang melindungi gendang telinga kita. Nah, ini cara Allah merawat manusia, Ya. membimbing manusia, menghidupkan manusia. Itu baru yang inner. Inner Ya, tuh di betul, Ustaz. dalam Tubuh ya. Gimana yang outer Betul. di luar kita? Bagaimana ketika Allah meninggikan langit tanpa bertiang? Betul Ustaz. Allah menciptakan binatang unta yang sekali minum dia bisa nyetok 2 minggu. Iya. Iya kan? Iya, betul Ustaz. Gimana Allah menghamparkan daratan yang begitu indah. Itulah kenapa dalam surah Ar-Rahman berkali-kali Allah menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban gitu. Betul Ustaz. Jadi intinya kalau ada yang bertanya seperti itu mungkin kita bisa jawab dengan lihatlah sekeliling kita bahwa banyak sekali kekuasaan Allah yang harus kita sadari dan kita hayati seperti itu Ustaz ya. Masya Allah. Sekeliling, luar, dalam. Betul. Bahkan dari diri kita pun sudah banyak sekali ya. Banyak banget. Kalau kita mau bedah satu-satu itu banyak sekali Ustaz. Betul Luar banget. biasa. Masya Allah. Semoga jawaban dari Ustaz tadi dapat membantu dan juga untuk sobat Vidivisi religi sekalian. Dan juga saya Rizky Palevi beserta Ustadz Zaki Mirza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.